Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salatul maghrib Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmah yang Allah berikan kepada kita, baik nikmah yang sifatnya duniawi, lebih-lebih nikmat yang sifatnya ukhrawi berupa al-hidayah, berupa ketakwaan, berupa keimanan, keislaman, keisanan. Karena itu yang akan menghantarkan kita untuk bahagia fid ini, bahagia di dua tempat, darul dunya wa darul akhirah. Dan ini sudah kita rasakan. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau yang senantiasa akan kita tunggu syafaatnya di hari kiamat, mulai syafaat ketika di padang mahsyar, syafaat ketika kita akan dimasukkan ke dalam surga, sampai syafaat bila mana di antara kita ada yang harus nyantel dulu di neraka, semoga mendapatkan syafaat beliau sehingga segera dipindahkan ke surga. Itulah syafaat-syafaat Nabi yang pernah kita pelajari di beberapa hari yang lalu. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang kami muliakan, untuk kajian malam hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Mausu'ah Hadis Qudsi Sahihah, keterangan panjang lebar yang diambil dari hadis-hadis Qudsi yang sudah ditahqiq tentang kesahihannya. Untuk materi malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang permohonan Musa sekaligus pertanyaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Musa alaihissalam satu-satunya nabi yang dimampukan, diberikan karamah oleh Allah untuk bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain keinginan Musa untuk bertanya kepada Allah itu agar dirinya menjadi orang sebagaimana yang ditanyakan dalam pertanyaan-pertanyaan beliau. Ada 7 pertanyaan yang disampaikan Musa kepada Allah, 6 yang diinginkannya, 1 pertanyaan terakhir yang beliau tidak menyukainya atau yukrihuhu dari pertanyaan tersebut seandainya menimpa pada dirinya. 7 pertanyaan tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah khirij atau lulusan atau graduate dari Darus Suffah, salah satu murid Rasulullah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat Nabi. Satu di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Musa rabbahu an sitti khisal.
Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Musa pernah bertanya kepada Allah tentang 6 hal. Kana yadunnu anna lahu khalisatun wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Karena beliau menginginkan 7 pertanyaan yang disampaikan kepada Allah itu semoga ada pada dirinya, sifat-sifat yang ditanyakan itu. Dan pertanyaan yang ke-7 semoga tidak ada pada dirinya, karena beliau tidak menyukai nasib yang ke-7 tersebut. Apakah yang 7 itu? Nanti bisa kita pelajari satu persatu, tapi kemungkinan besar untuk malam hari ini kita baru akan membahas yang nomor pertama. Qala ya Rabbi ay ibadika atqa. Ya Allah, ya Tuhanku, siapakah dari hamba-Mu ini yang paling bertakwa ya Allah? Karena beliau menginginkan menjadi orang yang bertakwa. Maka yang ditanyakan, siapa yang paling bertakwa ya Allah? Allah pun menjawabnya bukan orang per orang. Bukan Daud. Bukan juga Ibrahim. Juga bukan Nuh. Bukan siapa-siapa. Tapi beliau, Allah menjawab secara umum, general, jawabannya, alladzi yadhkurullaha walayansa. Siapapun orangnya, selama dia ingat kepada Allah, tidak pernah melupakannya, dia adalah orang bertakwa. Dan tidak mungkin orang mau melakukan kemaksiatan mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau mencuri. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau minum arak. Tidak mungkin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau melakukan zina. Nggak mungkin. Dan seluruh ingat kepada Allah pasti yang baik-baik. Maka orang yang dikatakan paling bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Baik di waktu beliau miskin atau kaya, baik ketika beliau masih menjadi orang biasa atau sudah menjadi orang terkenal dan sebagainya, senantiasa ingat kepada Allah. Nanti insya Allah materi takwa ini baru akan kita sampaikan panjang lebarnya pada pertemuan malam hari ini. Yang kedua, qala fa ayyu ibadika ahda ya Rabbi, ya Allah, siapakah dari hamba-Mu ini yang paling mendapatkan petunjuk? Berarti beliau menginginkan untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan banyak petunjuk. Maka jawaban Allah sekali lagi bukan nama orang, bukan personal, tetapi yang dijawab oleh Allah, alladzi yatba'ul huda. Orang yang mendapatkan petunjuk, berarti orang yang mengikuti petunjuk sendiri. Di dalam awal sudah kami sampaikan untuk umatnya Nabi Muhammad, sudah disebutkan hadis Rasul, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammad. Fa inna asdaqal hadis, sesungguhnya pembicaraan yang paling benar ya firman Allah. Sesungguhnya petunjuk yang paling lurus adalah petunjuk Rasulullah. Artinya Allah menyampaikan kepada Musa, orang yang mengikuti petunjuk ya yang mengikuti Taurat. Karena Taurat itu firman Allah yang oleh Allah diberikan kepada Musa agar Musa menyampaikan kepada umatnya. Berarti orang yang paling mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti Taurat. Yang kedua, orang yang paling mendapatkan petunjuk pada zamanmu yang mengikuti kamu. Maka kalau zaman Nabi Muhammad mengikuti Quran dan mengikuti Rasulullah, karena yang ditanyakan pada zaman Nabi Musa yang mengikuti Taurat dan Nabi Musa. Taurat firman Allah. Nah, kemudian firman Allah dalam Taurat itu kemudian dipanjang lebarkan keterangannya oleh Musa. Maka yang mengikuti keterangan-keterangan Musa, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad oleh Rasul disampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara, apabila kamu melaksanakan 2 perkara, lan tadhillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata rasulih,
Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti akan mendapatkan petunjuk bagi orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Karena kita di zaman Nabi Muhammad. Yang ketiga, fa'ayyu ibaduka ahkam. Ya Allah, siapakah orang yang paling bijaksana? Berarti menjadi orang bijaksana itu baik. Terbukti ditanyakan oleh Nabi Musa. Ya Rasul, ya Allah, saya ingin tahu siapa sih orang yang paling bijaksana? Allah menjawab, alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsi. Orang yang paling bijaksana itu adalah orang yang ketika memperlakukan manusia, yaitu orang lain, sebagaimana dia memperlakukan diri sendiri. Kalau kamu makanan busuk tidak mau, ya kalau punya makanan busuk jangan berikan orang lain. Kalau kamu ditampar tidak mau, ya jangan nampar orang lain. Okay. Kalau kamu, nyuwun bahasa kasar, yo. Kalau kamu diculek matanya tidak mau, jangan nyulek matanya orang lain lah. Kalau kamu tidak mau dicuri, kamu jangan mencuri miliknya orang lain. Dan nyuwun ngapunten ibu-ibu di atas, kalau istrimu tidak mau diganggu, kamu jangan ganggu istri orang lain. Kalau suamimu tidak mau diganggu, kamu jangan ganggu suami, kamu jangan ganggu orang yang sudah punya suami. Nyuwun ngapunten, karena kalau dulu yang tertuduh meni laki-laki terus, sing ganggu cah wedok sing lanang. Sekarang wong wedok akeh sing ganggu loh, Pak. Nggih, sekarang tuh sudah mulai banyak itu. Dulu perokok hanya didominasi oleh laki-laki. Nyuwun ngapunten, beberapa hari yang lalu kami kebanan di jalan, kami harus mumpaban. Ternyata cah nom-nom saiki wedok do ngerokok toh. Dulu kita nggak percaya. Betul. Ya Allah, cah nom-nom sekarang do ngerokok. Artinya apa? Melakukan apapun itu sekarang bisa laki, bisa perempuan sama saja. Dulu kita sering mengatakan yang paling banyak nakal tuh cah nom. Sekarang wong tua yang nakal juga banyak. Cuma bentuk kenakalannya yang berbeda. Bentuk kenakalannya yang berbeda. Seperti ingkang nate klaturaken dulu nakali cah nom itu ya nyolong pelem zaman semono. Ya nyolong tebu zaman semono. Saiki pelem wis orang zaman ini. Nyolong tebu orang zaman ini. Sekarang nyolongnya ya lewat ATM gitu. Bobol ATM. Karena sudah berbeda dunianya. Maka ayu ibadika ahkam ya Rabbi. Siapa orang yang paling bijaksana itu ya Allah? Yaitu kata Allah, orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana ia memperlakukan diri sendiri. Ia menghukumi orang lain sebagaimana menghukumi diri sendiri, itu orang bijaksana. Artinya kalau tidak mau diganggu ya jangan ganggu. Kalau tidak mau ditampar jangan nampar dan sebagainya. 4, fa'ayu ibadika a'lam. Ya Allah, siapakah orang yang paling pandai? Berarti Musa pun ingin menjadi orang pandai. Nah, kata Allah sebagai bentuk saran kepada Nabi Musa, alimun la yasba'u minal ilmi. Yaitu seorang alim, orang yang sudah berilmu, tapi tidak merasa kenyang ilmu yang sudah dimiliki. Tidak merasa puas ilmu yang sudah dimiliki. Tetapi yasma' ilman nas ila ilmihi. Tetapi senantiasa mengumpulkan. Bahasa mungkin kali ini sih tidak sekarang mengumpulkan. Setelah terkumpul, yang kedua mengkomparasikan. Kita komparasi. Bagaimana berarti Imam Ahmad? Bagaimana berarti Imam Syafi'i? Bagaimana berarti Imam Abu Hanifah? Bagaimana berarti Imam Abu Malik? Nah, terakhir, bagaimana pendapat Anda? Setelah sekian pendapat-pendapat kita ambil. Menurut Qurtubi, tafsir misalnya. Menurut Ibnu Katsir, menurut Imam Sa'adi, menurut Imam Suyuti dalam kitabnya misalnya dalam kitab Taisir, menurut Syekh Utsaimin, jadi ulama-ulama disebut beserta mana kitabnya. Nah, kalau saya
lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Qurtubi misalnya. Jadi ilmu yang sudah dimiliki dikumpulkan lagi dengan ilmunya orang lain, kemudian setelah itu dikomparasikan, kemudian menjadi ilmu. Nah, berarti belajar itu tidak pernah berhenti. Ketika kamu sudah memiliki ilmu, tambah lagi ilmu orang lain. Tambah lagi ilmu orang lain. Tambah lagi orang lain, sehingga kumpulkan antara ilmu yang sudah kamu miliki dengan ilmu-ilmunya para alim itu. Itulah namanya seorang alim. Sehingga tidak ada orang yang merasa paling pinter sendiri. Karena orang lain pun juga ada yang pinter. Nah, ini tentang Allah menyampaikan kepada Musa seperti itu. Fa'ayyu ibadika a'azzu ya Rabbi. Ya Allah, siapakah di antara hambamu yang paling mulia? A'azzu, paling mulia. Wa qala azza wa jal, alladhi idha qaddara ghafar. Yaitu orang yang mampu tetapi mengampuni. Maksudnya begini, orang yang mampu membalas ketika kamu didolimi, tapi kamu memaafkan orang yang mendolimi kamu. Kamu mampu untuk membalas kedoliman itu. Wong kamu punya kekuasaan. Nah, istilah kula, kowe yo lanang. Kamu juga punya siung. Kamu juga punya jalu. Tapi memaafkan jauh lebih baik daripada membalas. Kamu difitnah, bisa kamu memfitnah orang lain. Tapi nanti endingnya nggak bagus. Kalau kamu didolimi, kamu difitnah, kamu dituduh, dan kamu mampu membalasnya dengan memfitnah hal yang baru, menuduh yang lebih dahsyat lagi, jangan kau lakukan. Justru yang paling mulia itu, kamu memaafkannya. Dan ternyata menjadi orang pemaaf itu susah. Tetapi ini paling mulia, sehingga kemana saja kita tidak pernah merasa punya musuh. Tapi menawi panjenengan kula pernah difitnah. Karena fitnah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian kita balas dendam. Nah, di mana orang yang kita balas dendam tadi misalnya? Oh, daerah Solo Selatan. Pasti panjenengan kula mau dulan ke Solo Selatan, engko gek ketemu mungsuhku. Ya, tadi dunia kita jadi sempit. Engkau kek ngalor ketemu musuhku. Dunia jadi sempit. Tapi kalau kita memaafkan di mana saja, dunia kita menjadi luas karena kita merasa tidak punya musuh. Ini penting untuk kita pelajari dalam rangka untuk ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Nomor 6, fa'ayyu ibadika aghna ya Rabbi. Siapakah orang yang paling kaya itu ya Allah? Berarti Nabi Musa juga ingin menjadi orang yang kaya. Kata Allah, orang yang kaya adalah alladzi yardo bima yu'ta. Orang yang kaya adalah orang yang menerima, orang yang rela terhadap pemberian Allah. Yang dimaksud dengan qadha qadarnya Allah. Setelah pertama kita mencari asbabnya dengan kerja. Yang kedua mencari asbabnya dengan banyak berdoa. Yang ketiga ya tawakal. Ya tawakal, saya itu terserah kepada Allah untuk memberinya. Nah, kita menerima itu kaya banget nih. Tetapi yang nomor 7, beliau tidak suka menjadi orang nomor 7. Apakah yang nomor 7? Fa'ayyu ibadika afqar. Siapa orang yang paling miskin itu ya Allah? Dan aku tidak ingin jadi orang miskin. Maka kata Allah, orang miskinlah sahibu mangkus. Orang yang merasa kurang. Kasih 1, minta 2. Dikasih 2, minta 3. Mudah-mudahan umpami kita contohkan punya kendaraan roda 2, minta roda 3. Sudah punya, apa nggih, ada kendaraan roda 3 nggih? Apa nih Pak? Beca, atau yang pakai motor nggak ada. Kemudian minta roda 4. Wah, punya Avanza, rodanya 4. Minta roda 6, truk. Wow. Ketika sudah minta roda 8, minta yang tidak ngambah aspal. Pesawat. Sudah dikasih pesawat yang sampai ke bulan. Apollo. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Maka serta kurang. Terus nyuwun ngapunten iki kalih guyonan. Jadi nang omah ya wis di wedang. Wis di teh. Amet tuh ngombe kok. Ning sing diombe beda.
Jane nang omah ya di bojo. Ane ganggu bojone liya wong metu kok. Kan untuk perbandingan. Ya. Ya. Nang omah di witang dadak metu ngombe. Nang omah jane yang di bojo dadak metu golek bojone. Itu kayak piye? Nang omah wis makan dadak metu golek pangan meneh. Itu namanya kurang terus. Kurang. Memang hawa nafsu itu tidak pernah merasa kenyang. Hawa nafsu itu tidak pernah merasa kenyang. Sehingga antara otak, hawa nafsu, dan hati ini harus ditata dengan baik. Otak untuk berpikir untung dan ruginya. Hati untuk urusan kaitannya dengan benar dan salahnya. Untung rugi kali benar salahnya itu beda, Pak. Hati tidak pernah akan mengatakan sesuatu yang salah. Maka ketika kita ada masalah, coba kata hatimu bagaimana? Tapi kata akal berbeda dengan kata hati. Nah, kalau nafsu, seluruh nafsu pasti ingin lebih. Maka 7 pertanyaan ini yang tidak disukai oleh Musa dah terakhir, yaitu orang yang paling miskin. Apalagi dijawab oleh Allah, orang yang paling miskin adalah orang yang ketika sudah diberi merasa kurang. Itu miskin sekali, walaupun secara dohir sudah kaya. Dari 7 pertanyaan, kita akan menerangkan yang awal. Mengapa atqo yang pertama kali ini ditanyakan oleh Musa? Karena dalam Islam atau pengikutnya Nabi Muhammad yang hari ini kita ikuti, memang takwa itu menjadi pembahasan pertama. Mengapa setiap khutbah Jum'ah sampai Imam Syafi'i mensyaratkan bagian daripada syarat rukun khutbah harus ada wasiat takwa. Sebagaimana ayat yang kami baca, komplit banget nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Semua dijawab. Semua disampaikan ketika khutbah Jumat. Karena ternyata takwa itu menjadi sesuatu yang prioritas. Ketika Rasul ditanya, "Ayyun nasi akram ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian ya orang yang bertakwa. Enggak ada orang yang paling mulia selain orang yang bertakwa. Maka takwa menjadi pembahasan pertama yang ditanyakan Musa alaihissalam. Kemudian dari 7 pertanyaan, apakah takwa itu? Ayyuta'a fala yuqsa wa yudhkar fala yunsa. Mentaati Allah, tidak pernah bermaksiat, mengingat Allah, tidak pernah melupakannya. Inilah hadis yang disampaikan oleh Rasul, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini statusnya sahih. Orang disebut takwa apabila taat kepada Allah, sebaliknya dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Orang dianggap takwa, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah. Bagaimana seorang Umar bin Khattab tanya kepada sahabat beliau. Jadi kadang-kadang kita berguru itu kepada seniornya. Tapi kadang-kadang kalau kita berdiskusi itu kepada teman-teman seumur atau sekelas, selevel. Maka Umar pun tanya kepada Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab, ya Ka'ab, ma taqwa ya Ka'ab. Kamu tahu apa yang disebut dengan takwa itu ya Ka'ab? Wa qala Ka'ab, amma salakta tariqan fi syauq ya Umar. Jenengan tanya saya tentang takwa. Jenengan pernah jalan di sebuah jalan yang di situ banyak duri. Nuwun ngapunten nggih. Mungkin kiai kota ramudeng duri niku ada duri cangkring. Oh. Ada duri napa? Ri niku banyak sekali.
Dulu 98 tuh paku sak nggon-nggon, mulai dari Laweyan tuh sampai Tosuro paku sak nggon-nggon. Ketika terjadi nggih, napa Pak, tahun 98? Nggih, kerusuhan. Bagaimana ketika Anda berjalan yang di situ banyak pakunya, banyak durinya? Kemudian Umar mengatakan, Samirtu ansaki, yo aku singkirkan atau aku langkai. Sehingga ketika aku singkirkan, baru aku melangkah. Ketika aku melangkah, saya singkirkan pakai kaki atau pakai tangan, sehingga kodami, kakiku, tidak tersentuh dengan paku atau duri tersebut. Maka katakan, ya seperti itu takwa. Kita hidup itu banyak rintangan. Ini maksiat, ini kemungkaran, ini kekafiran, ini kebid'ahan, ini jalan yang sesat. Singkirkan. Singkirkan dulu. Ketika disingkirkan, baru kita berjalan. Jadi memilah dan memilih. Jadi orang yang sudah bisa memilah dan memilih itu, maka Umar bin Khattab itu sampai disebut menjadi Umar Al-Faruq. Karena pandai memilah dan memilih. Jalan yang baik ini, jalan yang buruk ini, Umar bin Khattab memilihnya. Nah, itulah takwa. Sehingga ketika engkau berjalan, tidak pernah menginjak duri. Itulah takwa. Jadi Bapak Ibu, panjenengan kula gesang wonten sak madyaning bebrayan itu banyak rintangan. Barang haram hari ini banyak disediakan. Barang halal juga banyak. Jenengan ajeng nonton napa kemawon di YouTube ada. Dari yang remang-remang sampai yang terang benderang. Nggih, niku opo mawon sudah dijereng. Sehingga sekarang tuh fasilitas untuk menjadi orang baik juga banyak. Fasilitas untuk menjadi orang buruk juga banyak. Tinggal disuruh memilih. Ketika sudah jenengan pilih, Allah tinggal dorong dari belakang. Karena kalimatnya, I'malu fasayarallahu amalakum. Yang penting kamu memilih. Setelah memilih, kamu kerjakan. Maka Allah akan memudahkan jalan yang sudah kamu pilih. Ini menati kula aturaken. Kalau memang yang dipilih itu jalan yang baik, Allah akan memudahkan jalan tersebut. Mila nek istilah piyantu sepuh riyin, wong tuwa niku wong dadi tutwuri handayan. Nggih, ndorong dari belakang. Sedikit materi tentang adat Jawa nggih, ketika kita ada temu. Niki temu, memang kalau bapak ibunya masih ada, masih jadi satu, itu pakai napa Pak? Selendang niku jenenge apa? Sindur. Nah, Pak, ini kan berarti Pak dalangnya berarti. Dari depan tetapi ketika bapak ibu itu sudah cerai, mong dari belakang didorong. Apa beda nih? Ketika bapak ibu masih ada, betul-betul wong tua sudah dicontoh sampai menikahkan kamu. Tapi ketika bapak ibu sudah cerai dengan ibunya, dengan istrinya, walaupun kedua-duanya masih mengikuti prosesi pernikahan anaknya, mung dorong dari belakang. Tidak bisa dari depan. Karena mau memberikan contoh. Nah minimal, jadi orang tua itu dorong dari belakang. Tutwuri handayani. Nah itu minimal. Maka barang siapa yang sudah memilih jalan yang baik, kemudian dia mengamalkannya, insya Allah ada dua. Satu, Allah akan berikan petunjuk orang tersebut dari depan. Betul. Minimal Allah akan memudahkan jalan yang sudah dipilih tadi, didorong dari belakang. Sehingga gampang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dia pilih. Maka jangan nyalahkan takdir. Aku memang takdir miskin kok. Ya, karena kamu malas. Aku memang takdir ranti bojo. Aku takdir miskin, takdir ranti bojo, takdir loro-loronan terus. Ya memang pilihan kamu seperti itu. Nah, setelah dipilih, yang kedua dilaksanakan, yang ketiga kita berdoa semoga dimudahkan, maka jangan lupa ndonga, Allahumma sahil umurona la sahla illa ma ja'al tau sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, permudahlah urusanku ini. Oke. Jadi selain kita kerja, ya perlu donga Allahumma rzuqna rizqan thayyiban wafiran wa amalan mutaqabbilan.
Ini tentang yang urusan takwa dari Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib menyampaikan takwa itu al-khaufu bil jalil. Punya rasa takut kepada Allah. Al-amalu bitangzil. Melaksanakan Al-Quran Karim, mengamalkan. Al-qana'atu bil qalil. Menerima pemberian Allah walaupun sedikit. Al-istiqdad li yaumir rahil. Senantiasa persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya, apa yang bisa kita dapatkan setelah kita menjadi orang yang bertakwa? Ini masih lanjutan ya. Bagaimana takwa yang lainnya? Sehingga ketika para bapak ibu mau haji umroh juga, doanya kok zawadakallahu takwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsu makunta. Semoga Allah berikan bakal kepada Anda berupa takwa. Yang kedua, zawadakallahu takwa wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Karena sepulang kamu dari haji, al-hajjul mabrur laisal jaza ila jannah. Kemudian wa yassara lakal haitsu makunta. Semoga Allah memudahkan di mana saja kalian berada, baik di Makkah maupun di Madinah, baik urusannya syarat atau rukun haji dan umroh. Nah, mengapa takwa menjadi materi? Orang disebut takwa, kata Ali, selain yang empat tadi, Ali mengatakan mantikuhum sawab. Orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, kalau ngomong, omongannya benar, tidak pernah bohong. Karena itu ciri-ciri dari orang Muslim. Kalau ciri orang munafik, kalau ngomong, bohong. Dua, malbasuhum fiktisot. Orang takwa itu malbasnya, pakaiannya, iktisot. Iktisot itu ya ekonomi. Iwan ngapunten, beberapa bulan yang lalu kita pernah dipamerkan nggih. Wong sugih, wong wedok nggawa gelang semene. Wah. Nggawa kalung sakmene. Sehingga sampai pemerintah mengingatkan tentang wis dipajeki apa durung. Terakhir kan begitu nggih, dilihatkan di TV kan nih. Ya nyuwun ngapunten, ada orang tertentu memang menilai, ya Allah, sepatune kae pira regane. Kek celanane pira regane. Jeronane sing aku nggak ngerti pira regane. Kemudian stute berapa harganya? Kaos dalamnya berapa harganya? Baju luar berapa harganya? Jam tangan yang dipakai merek apa berapa harganya? Umpama tak jumlah. Mulai dari kaos kaki, sepatu sampai topi, berapa miliar itu? Maka orang yang takwa, kata Ali, tidak usah begitu-begitu. Ya biasa sajalah dengan pakaian yang iktisad. Pakaian yang sedang-sedang saja. Iktisad itu tidak mesti harus yang jelek. Termasuk kendaraan. Yang nomor tiga, wa masyuhum fit tawadhu'i. Ketika jalan, ya dengan tawadhu. Nyuwun ngapunten, orang jalan juga kadang-kadang berbagai macam gaya. Nggih. Panjenengan kula dadi menungsa nggih, nek mlaku ampun kaya unta. Sing dulatke dhuwur. Unta niku ora nek ngulatke ngisor. Diulatke dhuwur. Maka panjenengan kula kalau berjalan tawadhu, ghaddu absarahum anil haram. Kemudian ghaddu absarahum, menjaga pandangannya dari barang-barang yang haram. Walaupun sekarang di YouTube, di Facebook banyak rata ulatke. Yen tak ulatke dosa. Yen rata ulatke iman-iman. Ya, orang takwa itu ndak usah iman-iman karo dosa. Yang penting mata kita jaga dari barang yang haram. Oke? Jadi kan buka Facebook atau di YouTube kan banyak tulisan gitu. Rata ulatke iman-iman. Engko dihapus. Yen tak ulatke dosa. Apalagi bojoku ngerti nang burine. Buka ya apa, Bah? Buka ya apa, Mah? Gitu. Oh, yang pengin nomor WA-nya di samping, ketika panah.
Ya Allah, sekarang tuh nyuwun ngapunten ingkang kados kula aturaken mau berbuat baik jalannya banyak, ditunjukkan banyak, mau berbuat buruk pun juga banyak. Wa waqafu asma wa waqafu asma'uhum ma yustafat. Kemudian menjaga pendengarannya dari hal-hal yang bermanfaat. Monggo, mangke jenengan tinggal pilih mau jenis suara apa yang kita pilih. Mau nyanyian, atau mau ngaji, mau orang kineman, atau mau orang solawatan, mana yang terbaik bermanfaat yang kita dengarkan, yang tidak bermanfaat jangan didengarkan. Walaupun nyuwun ngapunten hari ini yang paling terkenal ya yang istilah wong Arab pun mengatakan bul zam-zam tu'raf. Kencingilah air zam-zam, maka kamu akan mudah terkenal. Pokoknya sekarang itu yang penting berbeda dengan keumuman orang, itu nanti mudah terkenal, Pak. Mangkencingi dengan tindak umroh, tindak haji, mangkencingi air jam-jam lah terkenal. Mudah terkenal, mudah viral. Nggih. Kemarin sempat viral itu. Gusti Allah tuh lanang. Ora wedok. Pernah nggih di YouTube ya? Karena sang Buddha Gautama lanang. Nabi Isa lanang. Nabi Muhammad lanang. Memangnya itu Tuhan. Setelah konangan kan ya, ben kepengin viral. Alah. Terakhir-akhir ini mau pengen viral. Jadi intinya pokoknya anggar melawan arus itu gampang viral. Selamat Riyadi itu ngetan, mangulon nganggo mobil viral. Ini kok gampang, viral ini gampang. Kemudian takwa itu azmul khaliq fi anfusi membesarkan, mengagungkan Allah pada diri sendiri. Kalau melihat sesuatu senantiasa subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ya Allah luar biasa. Subhanallah. Maka ketika kita berkendaraan juga, kalau naik, apa bacanya? Subhanallah. Kalau bukan, misalnya kita di pesawat naik, Allah Akbar. Kalau turun, begitu. Terus, sehingga kita tidak pernah selain Subhanallah dan Allah Akbar. Kemudian, orang bertakwa itu, humul muflihun, humul marhumun. Orang yang bertakwa pasti beruntung. Orang yang bertakwa pasti diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kemudian orang yang bertakwa, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut mulai sekaratul maut. Tidak takut hidup di alam kubur. Tidak takut ditanya mungkar nakir. Tidak takut dibangkitkan dari kuburan. Tidak takut di padang mahsyar. Tidak takut harus meniti di atas jembatan yang di atas neraka yang namanya sirat. Tidak takut karena tempat kita di surga dan akan bertemu dengan Allah. La khaufun wala yahzanun. Tidak susah kepada yang kita tinggal. Ketika kita meninggal, okay. Tidak susah kepada yang kita tinggal. Tidak susah. Iya, aku meninggal. Bojoku piye? Anakku piye? Dah, itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ingkang kula aturaken kala wingi, ingkang bentenaken panjenengan kula kalian para nabi itu satu. Kalau nabi meninggal sudah diperlihatkan surga terlebih dahulu, sehingga ketika meninggal itu lost tentang dunianya karena dia akan menempati surga yang sudah dilihatkan. Kalau kula panjenengan sami baru akan dilihatkan tempat tinggal yang akan kita huni setelah masuk kuburan. Kalau calon penghuni surga, sore, pagi, sore, terus sampai hari kiamat, surga yang dilihat. Tapi kalau calon penghuni neraka, pagi, sore, sampai kiamat, yang dilihatkan hanya neraka terus. Sehingga walaupun belum masuk neraka, dia sudah tersiksa. Insya Allah kita, walaupun belum masuk surga yang sudah kita lihat di surga, kita sudah bergembira. Kapan segera terjadi kiamat? Aku ingin segera menempati surga yang sudah diperlihatkan kepadaku. Sehingga di dunia juga dia tidak takut, sampai di kuburan tidak takut. Kapan segera kita ditimbang amal kita? Kapan segera kita sampai di depan surga? Kapan Rasulullah membuka surga?
kapan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggih. Gandeng penonton suara dan kita langsung terakhir mawon. Bagaimana menempuh takwa? Terakhir. Bagaimana untuk menempuh takwa? Untuk menempuh takwa ada 5 jalan. Ada 4. 1, mencintai Allah di atas mencintai diri kita dan dunia. Begitu mendengarkan suara adzan, sebentar lagi adzan, segera lakukan, yang lainnya tinggalkan. Insyaallah. Yang kedua, anas ura fi qulubina muraqabatullah, di mana saja kita berada merasa dilihat oleh Allah. Jadi ingkang sering kula ulang-ulang nggih, ada CCTV atau tidak ada CCTV, bagi orang yang beriman sama saja. Karena CCTV kita itu malaikat raqib atid dan Allah Subhanahu wa taala. CCTV kita. 3, mimma yu'inu ala taqwa ma'rifah annal ma'asi wal haram mufsidah. Kita tahu bahwa segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk haram pasti merusak diri, merusak keluarga, merusak masyarakat. Dan yang terakhir adalah anna ta'alam kaifan nanaghallab ala ahwaina, kita belajar bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu. Jadi ditimbang-timbang pakai otak, nanti tanyanya ke hati, baru kesimpulan. Tapi kalau nuruti hawa nafsu tidak akan selesai. Maka otak dengan hati menimbang. Otak untung rugi, hati urusan benar dan salah. Makaten pengajian dalam lingkup, mugi-mugi pengajian kota saged istiqomah dan ilmu masuk kepada kita dan kita bisa meyakininya. Allah berikan kemudahan-kemudahan ketika kita mau beramal sebagaimana yang kita inginkan dan sebagaimana yang diinginkan oleh Musa alaihissalam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.